warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Nanda. Pagi Bu. Oke, Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau semua sampah-sampah yang berserakan tolong dibersihkan. Oke, udah semua beres? Ya Bu. Nah, seperti minggu lalu, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas, Ya Bu. tolong bimbing doanya, nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan absen kehadiran kalian. Ini kelas 10 MIA 2 ya? Ya Bu. 10 MIA 2? Oh iya, 10 MIA 2 ya? Oke. Erika, Hadir Bu. Taskia, Hadir Bu. Marsha, Hadir Bu. Bintang, Hadir Bu. Fikri, Enggak hadir Bu. Sakit Bu. Talita, Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Berarti dari semua siswa yang gak hadir cuma satu orang ya? Nah, untuk itu dalam kegiatan ini, tolong semua hal-hal yang tidak berhubungan dengan matematika disimpan. Boleh disimpan semuanya? Ya Bu. Nah, buka buku paketnya. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kita akan membahas materi yang berhubungan dengan masalah aturan sinus dan kosinus dalam segitiga. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar anak-anak itu mampu menjelaskan dengan baik aturan sinus dan kosinus dengan santun dan teliti. Nah, yang kedua, agar anak-anak itu mampu menentukan salah satu sisi segitiga menggunakan aturan sinus secara bertanggung jawab. Selanjutnya juga dalam kesempatan ini, Ibu akan sedikit ulas yang berhubungan dengan pembagian dari aturan sinus kosinus, kotangen, sekan, dan sebagainya. Oke? Karena itu dari Ibu kita pelajari minggu lalu, jadi Ibu akan sedikit ulang lagi yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, seperti yang kita udah pelajari minggu lalu, itu berhubungan dengan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dan konsep garis tinggi dalam segitiga. Nah, kita udah mempelajari konsep itu minggu lalu. Ibu mau tanya lagi, apa itu sebenarnya dari suatu konsep perbandingan segitiga? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, Taskia baca. Apa makna dari perbandingan segitiga? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Nilai perbandingan trigonometri tersebut dihitung menggunakan sudut lancip kurang dari 90 cm. 90 derajat. Berarti perbandingan trigonometri itu merupakan suatu perbandingan panjang dari sisi segitiga. Maka kita menggunakan konsep segitiga dalam perbandingan ini. Oke? Selanjutnya dalam konsep itu, Ibu udah kita pelajari juga minggu lalu, terdapat 6 perbandingan. Ada yang ingat atau udah lupa? Baru minggu lalu ini loh. Oke, Marsha. Perbandingannya sinus, kosinus, tangen, sama kosekan, sama sekan, dan juga kotangen. Oke, kotangen. Nah, tolong diperhatikan dalam gambar ini. Nah, ini itu merupakan sisi depan atau A. Ini segitiga. Ini ada sisi miring, ada sisi samping, ada sisi depan. Ini segitiga. Nah, dari konsep segitiga inilah nanti kita akan menghasilkan beberapa perbandingan trigonometri itu. Yang pertama, itu ada sinus, di mana sin atau sinus sama dengan sisi depan per sisi
sisi miring. Sisi miring atau A per C. Oke? Yang kedua konsepnya adalah kosinus. Kita tentukan di sini kosinus. Kosinus adalah sisi samping per sisi Miring. oke, atau sama dengan B per C. Yang ketiga ada tangan. Tangan itu sama dengan tan sama dengan sisi depan per sisi Samping. atau oke, A per B. Konsep keempat dari perbandingan trigonometri itu adalah kosekan. Kosekan itu adalah sama dengan sisi miring per sisi depan, di mana itu C per A atau kosekan itu nilainya sama dengan 1 per sinus. Oke? Habis ini paham? Bagian selanjutnya, kotangen. Kotangen itu sama dengan sisi samping per sisi depan, sama dengan B per A atau kotangen sama dengan 1 per tan. oke, 1 per tan. Terakhir itu konsep dari trigonometri ini adalah perbandingan trigonometri ini adalah sekan. Sekan itu sama dengan sisi miring per sisi Samping. sama dengan C per B atau sekan nilainya sama dengan 1 per cos. Oke, sampai sini udah paham? Itu yang udah kita pelajari dari minggu lalu. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini itu kita akan membahas aturan sinus, kosinus, dan rumus luas segitiga. Buka buku paket yang berhubungan dengan cara penyelesaian perhitungan soal dengan konsep aturan sinus, kosinus, dan rumus luas segitiga. Jadi buka. Di halaman berapa itu? 53. Oke, di halaman 53. Halaman 53. Nah ini aturan sinus dalam segitiga. Pada segitiga itu ada sisi A, B, C. Oke? Di mana A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi ini ada alfa, beta, sama gamma. Jadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Oke? Kalau aturan dalam kosinus dalam segitiga, buka bukunya, halaman 54. Pada segitiga di atas berlaku aturan kosinus di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos alfa. Selanjutnya itu ada B kuadrat sama dengan tambah C kuadrat dikurang 2 dikali AC kali cos beta. Yang terakhir ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali B kali cos gamma. Berdasarkan aturan rumus kosinus di atas, maka kita dapatkanlah rumus-rumus untuk menghitung besar sudutnya. Kalau cos alfa itu B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Sampai sini paham? Kalau dia cos beta itu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali AC. Kalau terakhir cos gamma sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 2 dikali AB. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang masalah ini? Nah, untuk itu dalam konsep ini ibu akan buat tolong baca halaman 64
Ibu kasih waktunya 5 menit. Baca soalnya dan pahami. Kalau tidak tahu, tolong tanyakan ke Ibu. Udah, Bu. Udah dapat jawabannya Taskia? Udah, Bu. Oke, yang lain? Udah belajar, Bu, dari mana? Mantap. Harus seperti itu ya. Oke, soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dari kosin X derajat sama dengan 35 derajat. 0 lebih besar X lebih besar dari 360 derajat. Jadi kunci jawabannya itu berapa? Taskia, berapa HP-nya? Himpunan penyelesaian berapa? 35 dan 145. Ada yang lain berbeda dari konsep ini? Oke. Yang kedua, kenapa bisa dapat 35? Karena sin X sama dengan sin 35, di mana X sama dengan 35 ditambah K dikali 360. 360 ini sudutnya, oke. X sama dengan 35. Atau cara penyelesaiannya juga dapat dengan X sama dengan 180. Sudut 180 dikurang 35 ditambah K dikali 360. Jadi 145 tambah K dikali 360 sama dengan X sama dengan 145. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 35 dan 145. Nah, untuk soal berikutnya. Berapa hasilnya? Siapa yang tahu? Soal nomor 2. Berapa? Berapa C-nya? Ada yang tahu? Jawabannya berapa? Saya, Bu. Berapa? Berapa jawabannya? Kok diam? 3 jawabannya. Salah. Ada yang lain? Yang lain? Ada yang lain? 7. 7, oke. Saya mau tinjau 7. Saya, Bu. Oke, Marsha, tolong jelaskan. Soalnya adalah tentukan unsur-unsur yang belum diketahui dari segitiga ABC. Jika diketahui A sama dengan B, kemudian B itu adalah 6, dan sudut A sama dengan 50 derajat. Oke? Nah, A per sin A itu sama dengan B per sin B. Itu yang pertama konsepnya. Masukkan nilainya aja. A-nya tadi berapa? 5. Berarti 5 per 50 sama dengan A per sin B. Kenapa dia sin B? Kan B-nya belum diketahui ya kan berapa nilainya. Jadi 5x sin B sama dengan 300. Masukkan aja. Sin B sama dengan 300 per 5. Baru sin B sama dengan 60 derajat. 300 bagi 5 kan 60. Oke. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 18.050 ditambah 6. Jadi 0 tambah sudut C sama dengan 180. Nah, sudut C sama dengan 180 dikurang 110. Sudut C sama ya, sama dengan 70 derajat. 70 derajat. Itu yang pertama diketahui. Selanjutnya, untuk menentukan nilai C-nya juga, A per sin A sama dengan C per sin C. Jadi masukkan nilainya, A-nya sama dengan 5 kan? Berarti 5 per 50 sama dengan C per 70. 70 dari mana? Dari ini tadi. Sudut C kan sama dengan 70 derajat.
Baik, lanjutannya maka A per sin A sama dengan C per sin C, di mana A nya itu kan 5. Berarti masukkan lagi nilainya 5 per 50 sama dengan C per 70. Jadi 50 kali C sama dengan 350. Keluarkan C nya, jadi C sama dengan 350 per 50. Hasilnya adalah C sama dengan 7. Makanya hasilnya 7 bukan 3. Nah, untuk soal nomor 3, 4 dan 5 itu udah siap. Udah Bu. Udah siap, maka kumpul aja sini. Semuanya kumpul. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar masalah tangen, kosekan, sekan dalam aturan perbandingan trigonometri ini. Nah, untuk ini sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Ada yang bertanyakan? Ada Bu. Baiklah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu juga, semua juga udah merasa udah capek dan mau istirahat, maka kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.